wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Yang saya hormati para guru besar, para wakil rektor, para dekan, para dosen, para mahasiswa yang masih bertahan di aula ini. Mahasiswa yang duduk di sini kan suara bertahan. Bertahan tidak tidak meninggalkan tempat, karena salah satu ciri orang muttaqin adalah tidak meninggalkan barisan. Ya, tidak meninggalkan pasukan. Ciri-ciri orang munafik adalah mudah meninggalkan barisannya. Saya tidak mengatakan bahwa mahasiswa yang keluar duluan atau dosen yang keluar duluan adalah munafik. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi kira-kira monokui. Karena itu Abdullah Abbas ketika menafsirkan atiullah wa atiur rasul wal ulil amri minkum, kata-kata ulil amri di sini kata Abdullah Abbas adalah sebuah kelompok tertentu, sebuah komunitas yang dimana di situ muncul ada seorang pemimpin, seorang ahli, seorang yang punya kekuasaan. Karena itu kalau dekan belum meninggalkan tempat, meninggalkan tempat, itu termasuk orang-orang yang apa? Ya, tidak taat pada ulil amrinya. Dekannya aja masih di sini. Coba Pak Abad masih di sini, Pak Kaji Didis di sini, Pak Aziz di sini, Pak Asmawi masih di sini. Dosen-dosen juga sudah pada keluar. Ya untung tadi mau keluar, lihat saya jago di sana, wisik bareng. Ya untungnya begitu itu, tapi gak apa-apa lah itu ya. Yang semoga saja seluruh yang hadir ataupun yang tidak hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau kabeh luru, nopo ngadeg dhewe itu ya. Iki bukan namanya bukan sambutan rektor, penyiksaan rektor itu. Saudara sekalian, Pekan Santri sebetulnya kalau yang sudah ditandangkan oleh Presiden jatuh pada tanggal 22 Oktober mulai tahun 2015 dan seterusnya merupakan hari santri. Ya saudara, santri bukan santri, karena ada dua kata sebetulnya. Kalau sarjana Belanda orientalis mengatakan santri itu dari kata-kata cantrik, itu sarjana barat, karena dianggap namanya santri itu, cantri itu kan apa? Cantri itu kalau di sini namanya kacung atau pesuruh. Itu analisis seperti Martin itu ya dalam bukunya Kitab Kuning itu kurang pas, karena khas sebetulnya kata-kata santri itu sebetulnya ada di Jawa, hanya di Jawa. Yang sementara kata-kata cantri itu hampir seluruh kerajaan Nusantara ada kata-kata cantri, sementara santri itu hanya di Jawa. Kalau kita lihat sejarah sebetulnya ada dua kata yang mirip sebelum Islam datang. Yang pertama adalah sisa dalam bahasa Sanskerta, yang saya ini. Yang kedua adalah sastri, ya sastri. Jadi sisa itu kemudian menjadi siswa. Ini maksudnya? Ya orang yang belajar di padepokan namanya sisa. Tapi yang kedua adalah sastri, yaitu orang yang belajar kitab suci. Karena itu kemudian yang dulunya namanya sastri oleh Sunan Kalijogo
dirubah menjadi santri. Yang dulu namanya padepokan dirubah menjadi pesantren, tempat para santri. Ya, tempat para santri. Karena itu yang namanya sastri itu adalah orang yang belajar tentang kitab suci, yang kelak akan datang kemudian dia bisa menjadi sangha dalam bahasa Sanskerta. Garong itu. Sangha itu pun dibaca sangha. Makanya wali songo bukan jumlahnya 9. Bukan karena jumlahnya 9. Sangha itu adalah guru suci. Ya, guru suci. Karena itu sebetulnya ini para dosen itu boleh disebut para wali songo. Yaitu wali karena sudah punya anak itu ya, wali murid. Sangha karena dia menjadi guru suci. Kecuali dosen bahasa Inggris lah gitu ya. Atau dosen matematika kayak Pak Topo itu ya. Gak apa-apa. Ini Pak Topo matematika juga Islam Pak Topo ya. Iya. Ya matematika, dan nanti salah satu pertanyaan kuburan itu adalah pertanyaannya yang punya ilmunya Pak Topo. Piro pengiranmu? Apa yang bisa jawab gitu ya. Nah, sekarang sekalian, maka yang disebut sebagai santri di situ adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki usaha untuk mempelajari hal-hal yang bersifat sakral, Ya, sakralitas itulah yang kemudian menjadi ciri khas para santri. Ya, para santri. Kemudian di Jawa, santri-santri ini menjadi seseorang yang memahami keagamaan. Tidak hanya memahami keagamaan asli, tapi juga pemahaman keagamaan diekspos menjadi pemahaman sosial, menjadi pemahaman tentang alam. Karena itulah saudara sekalian, kenapa tanggal 22? Karena yang jatuh kan 22 Oktober itu. Ya, 22 Oktober adalah hari di mana Habibur Syekh Rois Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan atau mengumandangkan sebuah resolusi yang disebut sebagai resolusi jihad. Kalau nanti Kiai Haji Dr. Asy'ari Muhajir mengeluarkan resolusi jahat. Resolusi jahat. Bukan jihad ya. Mereka jadi gimana? 100 kok jadi 30 gitu. 11 jadi itu. Iku nek kuliah kalau Pak Topo gak lulus jelas itu. Iya Pak Topo ya. Untuk Pak Topo gak apa-apa, gak lulus gak apa-apa. Ada gak yang muridnya Pak Topo? Ada. Pernah gak Pak Topo gak meluluskan? Gak pernah ya? Ya karena nama juga Su Topo itu ya. Ya, Su itu seneng, Topo itu dekem gitu. Tapi jangan degemi ilmu maksud saya ini ya, degemi ilmu. Nah, sekalian, yang disebut resolusi jihad sebagai salah satu entry point dari santri adalah bagaimana keilmuan keagamaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk merubah sosial. Coba bagaimana nggak berubah? Di resolusi jihad itu ada kata-kata yang sangat menggetarkan. Siapa saja yang berada 100 km radius 100 km wajib hukumnya untuk bersama-sama melawan penjajahan, melawan nikah pada waktu itu 100 km. Karena itu kemudian berdatangan ada orang Tulungagung, Kediri, semuanya itu ya. Yang paling banyak adalah orang Madura, dan korban paling banyak adalah orang Madura. Banyak yang konyol. Ya bagaimana nggak konyol? Ada kisah orang Madura rombongan melihat tank besar itu loh, mau diambil besinya. Ini
Mohon maaf Pak Munir ya. Itu tank Inggris, tank yang besar itu mau diambil, semua masuk ke semuanya diledakkan oleh tentara Nika. Tunggu mati kabeh. Turai sejito Pak Munir yang kesini. Jadi adanya banyak yang konyol. Ya. Meskipun pada waktu itu penyerangan sebetulnya akan dilaksanakan tanggal 9 November. Ya, akan dilaksanakan 9 November. Kiai Hasyim nggak mungkin, dalam asumsi saya, nggak mungkin dia melawan resolusi jihad kalau dia tidak punya tentara. Tidak mungkin Kiai Hasyim itu melawan resolusi jihad kalau dia tidak punya jenderal. Ada tiga jenderal besar pada waktu itu. Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Angkatan Udara dijabat oleh Kiai Fakih Langita. Angkatan Udara. Iya, nggak main-main itu ya. Ya karena itu di NU itu banyak penerbangnya. Nggak terbang maksudnya. Nggak terbang. Iya, banyak penerbangnya. Nggak terbang kan paling banyak. Itu Angkatan Udara. Kalau ada pesawat dari Inggris lewat itu kok diginikan aja, itu jatuh, jalan. Yang kedua adalah Angkatan Laut, kayak Abbas. Ya itu Buntet, Cirebon. Kalau misalkan ini apa namanya, kapal-kapal mau meluapkan bom, diginikan aja kapalnya. Bomnya masuk ke kapal dia, meledak. Dan yang ketiga adalah Jenderal Angkatan Darat, Kiai Mahfuz Ali Lirboyo. Termasuk beliau adalah pendiri Yayasan Tulungagung ini, yang memerintahkan untuk berdirinya Yayasan Tulungagung. Itu para wali sananya di situ gitu ya. Tanggal 9 semua sudah kumpul di Surabaya mau penyerangan 9 November. Tapi ada yang belum datang yaitu Kiai Abbas. Ini bahaya kalau kapalnya menyerang Surabaya habis deh. Kemudian tanggal 10 pagi subuh Kiai Abbas datang baru dilaksanakan penyerangan. Udah penyerangan semua nggak bisa berfungsi alat-alat mereka. Nggak bisa berfungsi apa-apa termasuk jenderal, salah satu jenderal terbaik Inggris yaitu Jenderal Malabi mati misterius sampai sekarang. Konon kabarnya itu dibunuh oleh Mbah Kim. Mbah Kim itu Nganjuk Selat Putih gitu ya. Namanya Mbah Kim sudah almarhum. Cukup pakai apa? Cukup pakai bambu kuning itu loh. Itu mati malah bingung. Iya. Dia cuti gitu ya. Itu ya ilmu begitu sudah tidak ada lagi. Karena itu sampai sekarang tidak kemudian berjuang untuk perang dalam pengertian sebagaimana perang 10 November, tapi perang melawan apa? Melawan ketertinggalan, perang melawan pembunuhan, perang melawan kemiskinan, perang melawan keterburukan. Dan sekarang sebetulnya kaum santri betul-betul mengalami keterburukan. Orang lebih muda, kemudian ideologi itu disinggung, maka orang akan mengalami gerakan masif. Tapi ada sesuatu yang tidak disinggung, yang itu orang nggak akan tersinggung. Misalkan persoalan ekonomi, kemiskinan, nggak pernah kita mengatakan oh itu jangan. Contoh bentuk penjajahan baru, kita nggak tahu bahwa kita dijajah dan kita menikmati. Contoh ini namanya Aqua itu ya. Aqua itu milik perusahaan yang namanya Danone. Danone itu milik orang Prancis. Pemilik Danone adalah orang Yahudi. Bisa kasih tahu itu ya. Setiap 1% di satu gelas berapa harganya? 500. 1% setiap yang dibeli kita adalah dana Zionisme. Karena itu sebetulnya yang membunuh orang-orang Palestina siapa? Kita. Nah, sama kalau dia gitu ya. Karena itu jangan beli lagi Aqua.
Ya silakan kembali minum air sumur. Ya nanti takdir lah, nanti tolong nanti tahun depan seluruh kampus ini kalau bisa ada apa namanya keran yang drinkable. Jadi mahasiswa gak usah beli gini-gini, langsung apa habis kuliah ngelat langsung minum di pinggir-pinggir di depan kelas itu. Kira-kira bisa terjadi. Nah, nanti bisa ini. Enggak, kalau gitu kita perintahkan aja lah. Tahun depan seluruh gedung harus punya drinkable itu, sehingga mahasiswa yang UKT-nya 0 itu ya nggak apa-apa. Sudah UKT 0 minta gratis lagi. Nggak usah sanggup, nggak apa-apa. Minum sudah gratis. Yang kartu keren itu loh. Nanti datang ke kampus, nggak apa-apa, nggak bawa uang, nggak usah beli sarapan. Pas ada magang, makan aja gitu ya. Waktu petengnya lorong, urusan dewi gitu ya. Saudara sekalian, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun negeri ini, kita membangun bangsa ini dengan semangat keberagaman kita, dengan semangat kesantrian kita untuk melakukan perubahan, untuk melakukan pengembangan, bahwa umat Islam adalah umat yang terdepan. Meskipun terdepan kadang-kadang juga tidak baik. Misalkan orang Padang itu selalu lebih depan dalam hal usaha, lebih hebat karena dia lebih lebih depan daripada pedagang-pedagang Cina. Karena warungnya Padang itu di depan rukonya Cina ini. Berarti dia lebih depan daripada orang-orang Cina. Kita berharap semoga Yayan Tulungagung menjadi salah satu university yang terdepan juga, meskipun nggak bisa maju, karena kalau maju nabrak welcome. Tapi nggak apa-apa, kita semangat, karena kita nggak bisa mundur. Kalau mundur kita nabrak sepur. Maka yang ketiga, ya tidak maju tidak mundur. Kata orang Jawa, rebutan gusulingan. Guys, untuk ngarep, yuk untuk iringan. Maju kena, mundur kena, maka melompat aman. Karena itu kita melompat ke rel kereta atas, rel kereta sana. Kalau susah sudah dibeli sekarang, karena sudah mahal, nanti kita pindah ke luar tempat aja. Kalau kita berdatangan di situ, Yayan hadir, maka sebetulnya akan menjadikan kemakmuran. Sekarang Posokanda sudah makmur. Jam 10 malam masih banyak toko buka, masih banyak warung buka. Siapa yang beli? Ya mahasiswa-mahasiswa Yayan yang memberkati. Keluhan. Ya 50.000 gitu ya, 50.000 satu minggu gitu ya. Dan kemudian kita bisa maju ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dulu kita waktu saya jabat ketua lain ada 9 program ya, kalau nggak salah 8 atau 9 ya dengan paskanya. Sekarang alhamdulillah 2015 ini kita punya program studi sebanyak 31 program studi. Ini kan berarti CPN kita tuh berkah, dan sebentar lagi akan tambah 1 program studi, yaitu program doktor. Wah. Kita berdoa semoga tanggal 7 bisa dilaunching di IAIN ini program doktornya, sehingga kita lengkap seluruhnya. Saya berharap tolong dosen-dosen yang doktornya belum selesai. Ada Pak Aris yang mungkin malam belum selesai. Sepona ini. Haji Masudi ku kira perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Oh, wah. Jadi jangan kuliah di mana-mana, tapi cara Jawane kan wis ketan balik mulon. Dia wasnya dengan orang lakon itu ya. Dan kuliah tapi nggak selesai, kan susah itu ya. Terus sport-sportnya ini, Bu Indri Brawijaya ini belum selesai, tak absen aja. Kaji itu utama dekan itu. Kalau kaji ya selesaikan, jangan sampai nanti di masing-masing caranya diajar oleh kontra DW itu ya. Jangan sampai begitu. Dan doakan aja semoga bapak-bapak yang di sini
sehat semuanya, bisa berpikir untuk mahasiswa, karena kalau sudah umur 40 itu sudah berbeda kalau kumpul. Kalau masih mahasiswa yang kalau kumpul itu kan yang didiskusikan waktunya apa. Ya, habis itu yang dicari apa? Lipstick gitu ya. Kalau begitu enggak, yang dicari apa? Flash cam. Flash cam. Flash cam. Udah mulai flash cam, balsem, ala. Rem masuk. Counterpin gitu ya. Counterpin. Tapi apapun lah, kita doakan semuanya. Ya. Semoga semua dosen kita sehat, kita juga sehat lahir, sehat batin. Amin. Dan kita jadi yai yang sehat. Dan insya Allah semua tamu yang kita undang ke sini semua mengatakan bahwa yai Tulungagung sudah layak jadi universitas. Ya, tinggal menunggu waktu. Tinggal nunggu. Paling nggak 5-10 tahun akan datang. Ya, saya berharap seluruh mahasiswa di sini semangat semuanya, semangat memperjuangkan nilai-nilai agama dalam seluruh kegiatan sosial, kegiatan agama, kegiatan apa saja di masyarakatnya. Maka saya berharap ada anak HTN, hafal Al-Quran, sudah 10 juz itu ya. Coba hukum berapa? Oh 30, luar biasa. Itu saya nggak rugi kalau masuk Katenom itu. Radik kelas aku. Ya coba HTN, hukum tata negara. Dia tidak akan jadi pejabat tinggi. HTN, dia akan di Mahkamah Konstitusi sana. Urusan aturan-aturan. Tapi dia hafal Al-Quran kan luar biasa. Saya dosennya belum ada yang hafal Al-Quran gitu ya. Anak matematika hafal Al-Quran. Ya meskipun Pak Tokonya jangan Al-Quran, Al-Fatihah aja kalau jadi imam nggak berani. Pak Toko mau jadi imam sholat hanya waktu dulu dan asar. Ya baik, jadi saudara sekalian, itulah salah satu sebetulnya kita bergerak bersama. Kalau saya ngedeng ibu pimpinannya, mahasiswanya loyo, tentu ini nggak akan bisa maju bersama-sama, nggak akan bisa berkembang bersama-sama. Mahasiswanya ngedeng, terus dosennya nyantai saja itu ya, juga sama. Karena itu ada istilah orang Jawa itu greget saut. Jadi satunya gregeten, satunya harus nyaut. Yang satunya gregeten, ini gak nyaut. Ya cuma gregeten toh. Gregeten. Dosa pinter-pinter itu ya. Nah, semoga aja kita berada di sebuah tempat yang berkah seperti ini. Tadi sudah didoakan oleh Dr. Haji Hasan Muhajir, baru pulang haji, baru 7 hari. Sekarang tanggal 20, pulang tanggal 10, 1 minggu. Beliau masih membawa 40 malaikat. Doanya kemudian dikabulkan semuanya. Semoga beliau tidak membawa malaikat Israel. Dan didoakan seperti itu. Dan kita berdoa bersama-sama. Dan mari kita tutup pekan santri ini. Ini salah satu bagian kita mendahului tanggal 22 karena sebetulnya kita tanggal 20 karena tanggal 22 hari santri se-Kabupaten Tulungagung dipusatkan di IAIN. Silakan kalau mahasiswa mau datang silakan pakai yang putih, berkopiah sarungan yang laki-laki, yang perempuan menyesuaikan. Sampai laki-laki pun emang laki-laki bukan ini ya. Pokoknya biasa saja ini ya. Nanti malam Jumat insya Allah ulama-ulama IAIN Tulungagung kumpul di kampus kita. Meskipun IAIN ini negeri, kita dipercaya para ulama karena itu seluruh dosen kita adalah para ulama di bidangnya.
Pak Moko itu Kiai Haji Sutopo. Sutopo. Ulama matematika. Sutopo. Sama Kiai Haji ini ulama matematika. Gitu ya. Sebenarnya ini. Kiai Haji Arif Al-Kangeani. Kangean, namanya Kangean itu ya. Itu ulama PGRI. Dan mari pekan santri ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.